Selamat datang di kelas multimedia kelas 1 semester 1 SMK Negeri 4. Pada season 3 kali ini kita akan membahas tentang sistem-sistem animasi di dalam Flash. Oke, saya buka software Flash MX. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang sistem animasi yang paling sering digunakan, yaitu sistem animasi dengan frame by frame. Artinya gerakan berdasarkan pada gambar apa pada frame tersebut. Sehingga semakin banyak gambar, semakin banyak dia berubah gerakan atau berubah bentuk. Oke, sebagai contoh seperti ini. Maaf, saya akan kenalkan dulu dengan sistem timeline di sini. Oke, yang pertama, kalau kita membuat apapun di dalam stage seperti ini, ya, seperti ini, kita lihat akan terbentuk sebuah kotak kecil, ada buletan berwarna hitam di sini. Ya, ini menandakan dia ada keyframe-nya, dia ada barangnya, dia ada objeknya. Ini terletak pada frame 1. Frame 2 masih kosong, frame 3 masih kosong, dan seterusnya. Kalau frame 2 kita isi lagi, klik kanan, insert keyframe, atau shortcutnya adalah F6. Sekali lagi, shortcut untuk insert keyframe adalah F6. Dia tidak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Bentuknya sama. Frame 1 sama frame 2 ini sama. Frame 1, frame 2 ini sama. Kalau ini saya geser sedikit, ya, dia akan berubah. F6 lagi. Oh, maaf. Frame ketiga, F6, kemudian kita geser lagi sedikit. Frame 4 kita geser lagi sedikit. Frame 5 kita geser lagi sedikit. Frame 6 kita geser lagi sedikit. Frame 7 maaf, kata sedikit. 8 kata sedikit. 9, bergeser lagi ke samping. 10, dia menjauh. Apa yang terjadi? Ya, dari frame pertama ketika kita tekan enter, ya, dia akan bergerak seperti itu. Nah, pengertian dasar dari animasi itu adalah seperti ini. Animasi yang sering dipakai itu menggunakan sistem animasi frame by frame, yaitu dengan seperti ini. Tiap keyframe ini berbeda tempatnya, berbeda bentuknya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika slider berjalan, dia akan membaca tiap keyframe yang ada. Gambarnya apa, dia akan terbaca. Ya, kalau kita rubah bentuknya, bisa. Ya, seperti ini. Coba lihat apa yang terjadi. Dia pun juga akan demikian. Dia akan ikut apa saja yang ada di dalam keyframe tersebut, bentuk apa saja, warna apa saja. Saya kasih warna yang lain. Ini juga masih bisa. Yang penting di sini di properties tertulis shape, berarti dia mau dirubah. Sejauh tertulis shape, dia masih mau dirubah. Ya, lihat. Lihat, warnanya pun juga akan berubah. Oke, kalau cuma sekedar eksis saja, dia cuma tampak F5 atau klik kanan insert frame. Ya, ada insert keyframe, ada insert frame. Artinya apa? Ya, sampai frame ke-25 dia akan tampak dalam keadaan diam. Kalau dalam frame 1 sampai 10 dia dalam keadaan bergerak, dalam frame 10 sampai frame ke-25 dia tidak dalam keadaan bergerak, tetapi diam.
Kalau yang ini saya geser, saya tekan shift untuk memilih lebih dari satu, saya geser, klik ke arah frame 25. Sekarang dari frame 5 sampai frame ke 20 yang diam. Coba lihat, diam dulu. Ya, seperti itu. Jadi bedanya antara insert keyframe dengan insert frame adalah insert keyframe berarti dia menunjukkan kalau ada gerakan, insert frame cuma menunjukkan dia ada, dia eksis, dia itu tidak hilang, dia diam seperti ini. Oke, kalau tidak jadi saya kembalikan lagi. Oke, sekarang kalau semisal ini saya pengen menghapus, ya saya bisa lakukan dengan cara blok dulu, klik jangan dilepas, tapi langsung klik drag. Kalau dilepas jadinya seperti ini. Ya, tidak akan jadi, klik langsung digeser ke kiri. Ya, klik kanan remove frame. Atau shortcutnya klik drag lagi, shift sama F5. Lagi shift sama F5. Oke, ada klik kanan remove frame, ada clear keyframe. Kalau clear keyframe ini cuma menghapus keyframe saja, ya, masih meninggalkan frame. Keyframe-nya hilang, tapi frame-nya masih ada, sehingga frame ke 9 sampai frame ke 10 ini dia ada, tidak hilang. Kalau klik kanan remove frame dia akan hilang. Oke, untuk animasi frame by frame ini saya akan mempraktekkan oke, saya new lagi. Saya akan mempraktekkan untuk membuat sebuah pergerakan. Oke, sebagai contoh seperti yang biasa dilakukan di kelas multimedia, saya akan mencontohkan membuat sebuah mata yang berkedip. Oke, maaf, saya membentuk sebuah kotak dulu. Ya, seperti ini. Saya kasih warna putih. Ya, saya rotasi. Ya, saya bentuk seperti ini. Ya, selection tool. Ya, saya beri garis yang agak tebal. Oke, warnanya saya hapus sehingga dia ini lubang. Ya, ini lubang. Bisa ditunjukkan dengan ini. Coba lihat, dia lubang. Saya kasih background warna putih. Ya, kemudian saya bikin bola matanya, saya bikin di luar dulu. Ya, warnanya dalam saya hapus, ini saya gabungkan seperti ini. Oke, dalam keadaan aktif dia bisa tanpa memotong diperkecil atau diperbesar. Kalau dia sudah dinonaktifkan berarti dia langsung bisa memotong. Oke, ini snap, saya nonaktifkan dulu snap to objeknya, gambar magnet. Saya geser pakai kursor, saya lepaskan kalau saya sudah yakin. Seleksi garis yang tidak saya perlukan, kasih warna bola matanya dengan warna hitam. Ya, saya sudah menulis sebuah mata. Satu, saya pengen matanya dua seperti ini, satu pasang. Iya, seperti ini. Ya, saya sudah mempunyai sebuah mata. Saya akan menggerakkan dengan cara frame by frame. Ingat, mata yang berkedip digerakkan dengan cara frame by frame, tidak boleh dengan pakai cara yang lain. Oke, frame 1 bentuknya seperti ini. Frame kedua F6. Kalau kita tidak melakukan perubahan, dia tetap bentuknya seperti ini. Saya akan melakukan perubahan. Ini saya hapus bagian atas. Maaf. Ya, hapus. Saya bikin garis di sini. Kemudian saya lengkungkan. Saya tidak tahu besarnya seberapa ini. Biar supaya saya tahu, ada fasilitas namanya onion skin. Ini, coba lihat, onion skin. Ini juga onion skin, outline. Ini onion skin, objek secara utuh. Ada 3 onion skin, 1, 2, 3.
Bedanya apa? Bedanya coba lihat. Kalau onion skin yang paling kiri itu ketika kita aktifkan klik, dia akan menunjukkan frame sebelumnya dengan cara transparan seperti ini. Kalau onion skin bagian yang tengah outline, dia menunjukkan garisnya saja. Kalau onion skin bagian yang paling kanan ini menunjukkan semuanya. Ini jadi tampak lebih membingungkan buat pedoman. Jadi lebih baik kita memakai onion skin yang paling kiri. Garisnya transparan sehingga kita bisa mengira-ngira besar gerakan selanjutnya seperti apa. Ya, saya copy bagian garis untuk mata. Ini saya copy, saya tekan sini. Saya tekan ALT ya, saya tahan ALT-nya. Ya, saya seleksi garis yang tidak saya perlukan, saya delete, saya kasih warna yang sama, warna hitam. Ini saya seleksi, saya delete, ini saya copy, ALT saya geser. Ya, saya sudah punya dua mata. Lagi frame ketiga, dia lebih kecil lagi. Ya, saya delete, saya delete, saya delete, saya bikin garis lagi. Ya, seperti ini. Ya, Ctrl D atau tekan ALT juga bisa. Ya, seleksi garis yang tidak saya inginkan, saya kasih warna hitam, saya seleksi, saya delete bagian mata yang kanan, saya ALT, saya geser. Ya, kemudian frame keempat, iya, saya seleksi dulu, saya delete, saya delete, saya delete, saya bentuk garis lagi. Ya, saya mengambil dari bagian mata kanan untuk bola matanya, garisnya saja, tempatkan di tempat yang sama. Saya delete garis yang tidak saya butuhkan, saya kasih warna hitam lagi. Ya, saya delete, ini saya copy sebelahnya. Iya, lagi frame ke 6. Ya, ini saya delete bagian atasnya saja. Iya, ya, dia sudah, mungkin ditutupkan aja. Ya, seperti ini. Saya delete, ini juga saya copy bagian samping kanan. Ya, saya nonaktifkan onion skin. Kita mulai dari frame pertama, saya tekan enter. Ya, hasilnya ini. Dia dalam keadaan berdip dari melek ke merem. Oke, kalau dalam image itu bisa di save dalam bentuk JPEG. Kalau di dalam flash ada istilah namanya publish. Ada save as, ada publish, berbeda. Kalau save as dia menyimpan projectnya, file save as. Saya kasih nama sistem ini ya, saya nama S3. Frame by frame. Ya, saya simpan dengan nama itu. Kemudian file ini saya publish preview ya. Oh ini ya, kalau nggak salah ini control, ini ada test movie atau control enter kalau publish preview nanti untuk menghasilkan exe, HTML dan lain sebagainya. Kalau ini untuk menghasilkan file hasil saja, kita bisa aktifkan control test movie, klik. Ya, ini hasilnya. Ini kita bisa lihat lewat Explorer. Secara otomatis di dalam Explorer itu akan berbentuk seperti ini. Ya, S3 frame by frame, ini lihat, ini projectnya. Ini ada project, ada hasil, ada project yang berwarna merah, ada hasil yang berwarna putih. SWF ini secara otomatis. Ya, ini hasilnya.
Ya, kita kembali lagi ke softwarenya atau tekan Ctrl Enter untuk mempublishnya, untuk menghasilkan software SWF. Betul ya? Dari merem dia langsung ke melek ya, dari merem mata yang tertutup dia langsung terbuka, dan ini sangat mengganggu sekali. Biar lebih baik ya, karena apa? Dia akan looping ya, dari frame kelima dia langsung akan loncat kembali lagi ke frame 1 sehingga frame 5 frame 1. Alangkah lebih baiknya kalau dari frame 5 ke mata yang tertutup rapat ini dia sedikit demi sedikit dia terbuka lagi. Jadi kan tinggal terbuka seperti ini. Ya, gara-gara keyframe-nya sudah ada, sudah terbentuk gambarnya, kita tinggal copy aja. Klik kanan copy frame, klik kanan paste frame. Klik kanan copy frame, klik kanan paste frame. Copy frame, paste frame. Copy frame, paste frame. Sehingga hasilnya Ctrl Enter dia satu putaran. Melihat hasilnya lebih baik. Ya, ini adalah animasi frame by frame. Ya, jadi intinya di dalam keyframe ini ada gambar yang berbeda sehingga akan dibaca oleh slider sebagai sebuah gerakan. Ya, sehingga seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke dalam. Oke, ini saya save dulu, saya close. Kita akan lanjut ke sistem animasi yang kedua, yaitu sistem animasi motion twin. Ya, sistem animasi motion twin ini dapat menghasilkan gerakan yang lebih halus daripada animasi frame by frame yang cenderung lebih kasar. Oke, ini sangat mudah dan paling disukai dan paling favorit. Banyak digunakan oleh Flash ya, banyak digunakan oleh pengguna Flash untuk membuat sebuah pergerakan animasi. Oke, saya akan langsung mencontohkan ke dalam sebuah model. Saya akan membuat, biasanya bisa dipakai untuk membuat sebuah credit title atau mungkin opening title sebuah program acara. Semisal saya ingin membuat sebuah teks yang bergerak, yang seperti opening title ya. Coba lihat background, saya kasih nama background. Oke, kemudian saya beri kotak di dalamnya. Ingat tidak boleh pakai background ya, ini boleh dipakai sebenarnya, tapi kita biasakan kita memakai warna putih, dan untuk background kita bikin kotak sendiri. Mengantisipasi untuk semester 2 nanti dalam interaktif, nanti kalau dikasih warna background nanti semua halaman back itu akan berwarna yang sama. Jadi, kalau kita memakai sebuah background dengan kotak, antara halaman satu dengan halaman lain kita bisa berbeda-beda. Oke, ini saya kasih warna hitam. Kemudian saya bikin sebuah layar baru lagi, saya kasih nama. Misal saya nama, coba, atau my name gitu ya. My name. Ya, layarnya saya kasih nama my name sesuai dengan isi dari teksnya. My name. Ya, ini saya kasih warna merah. Ya, ini saya kasih alokasi sampai frame 70. Saya insert frame dulu. Ya, kalau sampai frame ke-70 saya ingin menggerakkan tulisan ini. Oke, saya nonaktifkan magnetnya atau snap to objeknya. Oke, saya akan gerakkan. Saya ingin dia bergerak dari kiri ke kanan. Caranya kita klik kanan. Oke, saya ingin munculnya tulisan my name ini dari frame kelima. Ya, klik kanan, create motion twin. Saya ingin dia bergerak menuju frame ke-7, F6. Oke, F5 saya kembalikan, saya geser ke kiri. Ya, dia nanti akan bergerak seperti ini. Ya, seperti itu. Saya ingin dia diam dulu biar dibaca oleh yang melihat. Kemudian baru saya gerakkan lagi. F6 saya gerakkan ke kanan lagi. Kemudian dia hilang.
select semua, klik kanan, remove frame. Hasilnya seperti ini. Maaf. Ya, hasilnya seperti itu. Ya, ada yang mengganjal. Di sini kelihatan seperti hilang gitu ya, menghilang. Alangkah lebih baik kalau seperti hilang secara berangsur-angsur gitu ya, seperti fade in dan fade out. Oke, kita coba di frame kelima. Saya aktifkan frame kelima, saya klik di objeknya, kemudian di bagian properties ini ada color. None. Saya aktifkan apa? Ya, saya nolkan. Di frame ke-21 juga demikian. Klik objeknya, alpha, saya nolkan. Hasilnya apa? Hasilnya dia hilangnya lebih bagus. Ya, seperti itu. Iya, seperti itu. Saya bikin sebuah layar baru lagi. My name is. Oke, saya ketik is. Saya ingin munculnya dari frame setelah huruf my name tadi hilang. Ya, sekitar di sini. Klik kanan create motion twin. Ya, 6. Mungkin ini saya gerakkan seperti ini. Frame ke-21 dia saya perkecil. Saya hilangkan sekalian. Nah, apa? Jadi dia membesar. Oke, mungkin dia geraknya lebih lambat. Oke. Dan saya hilangkan lagi. F6. Dia membesar. Dia hilang. Ya, kita coba. My name is. Oke, kemudian yang terakhir Budi. Oke, saya ingin dia di sini. Ya, frame ke-55. Klik nama Budi. Oke, mungkin kita gayakan sedikit. Oke, ketika dalam keadaan aktif seperti ini, walaupun memotong, dia tidak akan memotong. Lihat, karena apa? Saya belum menonaktifkannya. Ya, ini saya pertebal sedikit. Oke, 8 ya, saya pakai 8. Yang dalam saya pakai 1. Ya, seperti ini. Oke, saya kasih warna kuning. Oke, saya animasikan seperti masuk di stempel gitu ya. Create motion twin. Kemudian, oke, saya ingin dia posisi akhirnya itu adalah seperti ini, agak miring. F6. Di frame ke-55 dia saya perbesar, saya miringkan, saya alpha. Ya, dia nanti seperti ini. Ya, saya biarkan dulu biar terlihat. Oke, saya copy frame, saya paste frame sini. Ya, ya, backgroundnya saya tambahin di situ. Ya, kemudian saya tekan enter. Tes, my name is Budi.
Oke, seperti itu. Oke, saya simpan file, save as, S3 frame by frame saya ganti S3 twin. Oke, saya tekan Ctrl Enter. Hasilnya ini, my name is Budi. Ya, oke, my name is Budi. Oke, saya ingatkan lagi tentang sistem animasi twin. Ingat, dari project yang sebelum ini tadi, dari project huruf yang sebelum ini tadi, bisa diketahui bahwa animasi twin itu hanya bisa bergerak dalam 3 keadaan saja. Yang pertama, oke, saya ganti warnanya menjadi warna hitam. Oke, twin, ketika kita sudah memutuskan kita memakai sistem animasi twin, klik kanan animasi twin, kita sudah tidak bisa merubah apapun lagi di bentuk ini, karena otomatis dia akan menjadi sebuah bentuk apa ini, mix ya, mixed, atau mungkin ini bisa sudah menjadi twin, tidak menjadi shape lagi, sehingga apa, kita tidak bisa merubah warnanya. Coba lihat, ketika saya aktifkan, saya ubah warnanya menjadi warna merah, dia tidak akan berubah menjadi warna merah. Karena apa? Dia bukan shape. Oke, saya animasikan. Ingat, animasi twin hanya bisa bergerak seperti ini. Pertama, dia hanya bisa bergeser saja. Klik kanan, insert keyframe, dia bergeser. Yang kedua, dia hanya bisa berubah ukuran saja. Free transform, berubah ukuran. Yang keempat, yang ketiga ya, ketiga dia hanya bisa bergerak memutar. Ya, bergeser, berubah ukuran, memutar. Selain itu dia tidak bisa. Walaupun kelihatannya dia sangat fleksibel sekali, tapi sebenarnya animasi twin cuma bisa bergerak ini. Kalau saya pengen berubah warna, ini caranya seperti ini. Saya pengen berubah warna, dia nanti bisa berubah warna secara total dengan cara klik 2 kali, masuk dulu, baru bisa dirubah warnanya. Tapi kita sudah berada di area yang berbeda. Lihat, sekarang twinnya sudah tidak ada. Kita sekarang berada di area twin 1, bukan di scene 1. Pengen kembali lagi ke yang ada animasinya tadi, kembali ke scene 1. Ini akan berubah total warnanya, warna hijau semua. Kalau kita pengen berubah dari warna 1 ke warna yang lain, ke warna yang lain, ke warna yang lain, caranya seperti ini. Frame 1 hijau, frame ke-10 klik keyframe-nya, saya rubah di color. Di sini ada tint, saya bisa merubah warnanya menjadi warna yang saya inginkan. Berubah warna menjadi coklat. Kemudian di sini berubah warna menjadi yang lain. Oke. Hijau muda, berubah warna yang lain, berwarna biru. Oke, seperti itu. Maaf, itulah yang bisa digerakkan lewat twin. Jadi yang pertama itu adalah bergeser, yang kedua berubah ukuran, dan yang ketiga berrotasi. Oke, sudah 2 sistem animasi yang sudah kita bahas. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang sistem animasi yang bernama sistem animasi motion shape. Oke, artinya motion shape ini kita bisa melakukan sebuah perubahan dari keyframe 1 ke keyframe yang lain, melakukan sebuah perubahan bentuk yang sangat frontal ya. Coba kita contohkan. Saya ingin menggambar sebuah kotak atau mungkin segitiga ya, biar tidak kotak terus. Oke, saya menggambar sebuah segitiga. Ya. Oke, saya kasih warna oranye. Ya. Kemudian sampai frame 10 dia tidak melakukan perubahan.
Oke, di frame ke-20 saya ingin dia berubah menjadi sebuah bentuk yang lain. Semisal saya ingin bentuknya seperti ini, bentuknya seperti gambar bebas ya. Oke, caranya kalau kita sudah tujuan untuk animasi motion shape, biasanya digunakan klik kanan insert blank keyframe. Artinya apa? Insert blank keyframe ini ada keyframe-nya tapi kosong ya. Ini ada keyframe-nya tapi kosong, sehingga kita bisa menggambar bentuk yang lain. Misal saya pakai brush. Oke. Ya, seperti ini. Frame 20 bentuknya seperti ini, frame 10 bentuknya seperti ini. Kalau tidak saya kasih animasi motion shape, dia hanya berubah pada waktu dari frame ke 19 sampai 20. Kalau kita ingin melakukan perubahan dari frame 10 berangsur-angsur ke frame 20, terjadinya perubahan kelihatan, kita ada caranya. Frame 10 saya aktifkan, kemudian di dalam properties twin none saya ganti menjadi shape. Dia berubah menjadi warna hijau. Frame 20 saya jadikan menjadi shape. Ya, seperti ini hasilnya. Ya, seperti itu. Kita lihat. Iya, dia akan berubah berangsur-angsur menjadi bentuk seperti yang ada pada frame ke-20. Oke, saya biarkan dulu sampai frame ke-35. Ya. Kemudian saya ingin merubah lagi ke frame 45. Klik kanan insert blank frame atau shortcutnya F7. Ya, otomatis dia langsung meneruskan shape-nya, warnanya hijau semua. Ya, kemudian saya ubah menjadi huruf. Semisal rainbow. Saya kasih warna yang lain. Oke, atau mungkin warna ini ya, orange saja. Kita lihat apa yang terjadi. Ini ada tanda panahnya, ini titik-titik. Frame 35 saya tekan enter, dia tidak melakukan perubahan apa-apa. Ya, baru berubah dia malah hilang, kemudian dia langsung ada tulisannya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Lihat, frame ke-35 ketika saya klik, dia di sini shape. Ya. Frame ke-45 saya klik, di sini static text. Mau nggak mau kita harus bagaimana caranya merubah teks ini menjadi shape, teks ini menjadi sebuah gambar. Caranya kita bisa tekan klik teksnya, kemudian modify, break apart. Cek lagi, klik masih static text. Oke, seleksi semua dulu, modify, break apart lagi, klik lagi, sudah menjadi shape. Ya, ini dia yang kita butuhkan. Jadi teks ini sekarang tidak dibaca sebagai teks lagi, static text lagi, tapi dibaca sebagai shape. Sehingga coba lihat hasilnya. Itu dia. Ini yang kita butuhkan. Iya, seperti itu. Saya biarkan dulu sampai frame ke-60 biar dia looping. Ini langsung saya copy dari sini. Ya, klik kanan, copy frame, saya paste frame di sini, frame ke-70. Paste frame sehingga dia nanti iya berubahnya seperti itu. Saya save file, save as, kemudian as twin, saya ganti di sini menjadi as shape. Ctrl enter. Segitiga, bentuk bebas, rainbow, segitiga lagi. Ya, sangat sederhana dan hasilnya
sangat bagus. Jangan terjebak, jarang digunakan, tetapi ini biasanya banyak yang terjebak. Semua animasi digunakan dengan sistem shape, sehingga hasilnya tidak karu-karuan kalau terlalu banyak. Ini cuma sekedar ornamental saja. Oke, saya save lagi. Ya. Oke, animasi motion shape seperti itu. Kita akan lanjut ke sistem animasi berikutnya. Oke, sudah ada 3: animasi frame by frame, animasi motion twin, dan animasi motion shape. Oke, yang keempat adalah animasi masking, ya, animasi mesh. Oke, animasi mesh seperti ini. Sering kita melihat sebuah adegan di mana seorang tokoh mengamati pemandangan dari jarak jauh, pengen melihat sesuatu dari jarak jauh, sehingga untuk melihat biar dia lebih dekat, biasanya dia menggunakan teropong. Nah, dalam adegan tersebut biasanya di layar televisi terlihat ada sebuah lubang yang berisi gambar, ya, yang berisi gambar apa yang dia lihat. Ya, kita akan mempraktekkan masking yang sederhana, mesh yang paling sederhana. Oke, coba saya akan bikin seperti itu. Saya import gambar dulu, file, import. Oke, saya dibiasakan pakai import to library, ya, import to library. Oke, misal saya mengambil dari my document sample picture, misal saya mengambil bentuk yang ini. Ya, gambarnya belum kelihatan kalau library-nya belum dimunculkan. Windows library, tekan F11. Ya, ini ada sunset. Saya masukkan sunsetnya. Oke, layar 1 saya kasih nama background. Oke, saya drag and drop di sini. Saya sesuaikan bentuknya, saya sesuaikan ukurannya. Oke, saya lebihkan sedikit, tidak masalah. Oke, dia snap, saya nonaktifkan dulu. Ya, seperti ini. Oke, background saya alokasikan sampai frame ke 70, F5. Kemudian saya bikin sebuah layar baru lagi, saya kasih nama mesh. Oke, saya kasih nama, biar nggak bingung ya, saya kasih nama teropong, ya, teropong. Misal saya bikin sebuah lingkaran. Oke, lingkarannya ada 2, misal tekan Alt, saya geser, ya, di sebelahnya. Oke, seperti ini. Kemudian saya gerakkan klik kanan, create motion twin, F6, saya geser ke sini, saya biarkan dulu, F6 lagi, saya geser ke atas, saya biarkan dulu, F6 lagi, saya geser ke tengah, saya biarkan lagi, F6, saya geser ke pojok kiri bawah. Oke, saya biarkan aja. Ya, gerakannya seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian saya klik kanan, mesh. Ini masukkan sistem mesh, backgroundnya saya ganti warna hitam. Ya, hasilnya seperti ini. File, save as, mesh, S3. Ya. Ya, Ctrl Enter, hasilnya seperti ini. Gambar yang lain tidak kelihatan, tapi gambar yang justru tertutupi oleh lingkaran, dia akan kelihatan. Ya, ini adalah pola dasar mesh. Intinya adalah apapun yang tertutupi oleh sebuah bentuk yang diberi sistem mesh, dia justru yang akan kelihatan. Apa yang tidak ditutupi, dia akan hilang. Jadi seperti itu. Dan ini bisa saya kembangkan, bisa dikembangkan ke dalam macam-macam pergerakan. Semisal, oke, ini saya close dulu. Oke,
saya ingin membuat sebuah teks, misal kilau. Ya, pakai Arial Black ya, seperti ini. Saya perbesar. Ya, saya ingin huruf ini berkilau ya. Oke, berkilau cara satu, saya akan kilaukan dia dengan cara flat. Layer 1 saya kasih nama T1. Saya bikin layer 2 T2. Saya copy di atasnya, klik kanan copy frame, klik kanan paste frame, atau kita bisa melakukan Ctrl C, kemudian aktifkan layer yang dituju, klik kanan paste in place, artinya kita mempaste, kita mengcopy di tempat yang sama persis. Paste in place. Ya, ini ada dua huruf, ya. Ada dua huruf. Yang paling atas, huruf yang teratas saya beri warna yang lain. Oke, yang bawah tadi saya beri warna yang agak gelap seperti ini. Ya, yang atas saya beri warna kuning. Maaf. Ya, seperti ini. Ya, kemudian saya bikin layar baru lagi, saya kasih nama kilau. Kilaunya di sini. Saya bikin sebuah kotak. Oke, snap, saya nonaktifkan dulu. Warnanya bikin yang lain aja. Oke, hijau. Ya, saya miringkan. Kemudian, oke, bisa sampai frame ke 50. Saya kasih frame dulu. Kemudian yang kilau ini klik kanan, create motion point. Kemudian saya gerakkan ke frame 25 semisal. F6, saya geser ke sini. Ya, oke, mungkin saya hapus. Frame kilau, klik kanan, mesh. Apa yang terjadi? Lihat terjadi. Ya, ternyata kemiringan kotaknya kurang miring. Oke, kita bisa mengeditnya dengan cara tujukan pada yang ada keyframe-nya, nonaktifkan kuncinya dulu, kemudian klik 2 kali, masuk ke area twin 1, ini dimiringkan dulu. Ya, kembali lagi ke scene 1, aktifkan lagi gemboknya, kemudian play lagi. Lihat seperti itu. Kilauannya berwarna terang. Ingat T1, T2 tadi yang berada di atas itu tadi teks kilau yang berwarna kuning. T1 yang ada di bawah teks kilau yang berwarna coklat, sehingga hasilnya demikian. Yang tertutupi yang kelihatan, yang ditutupi kan T2 yang berada di atas, T1 tidak tertutupi, dia berada di bawah. Oke, kalau pengen ada bayangannya, ini saya copy aja, Ctrl C, aktifkan, taruh paling bawah sendiri, klik kanan paste in place, saya kasih warna hitam, saya geser dikit. Ya, itu dia lebih bagus. Ya, hasilnya seperti ini. Ini kalau kilauannya flat ya, kilauannya flat. Kalau kita ingin kilauannya itu benar-benar berkilau, kita bisa peroleh dengan cara seperti ini. Oke, ini saya nonaktifkan, saya delete layer. Oke, T2 saya delete layer aja. Ya, kita mulai dengan cara seperti ini. Ya, saya bikin sebuah layer 2, layer 5 saya kasih nama kilau. Ya, saya bikin sebuah kotak panjang yang kira-kira panjangnya 2 kali panjang hurufnya. Saya pakai sistem gradasi seperti ini. Ya, kilau ini saya kasih warna yang lain. Ya, warna biru.
saya ingin kilauannya ini berwarna merah dan kilauannya berwarna keemasan. Oke, caranya seperti ini. Saya harus rubah menjadi warna merah dan radial dulu ya. Ini saya balik, warna dasarnya adalah warna merah, warna kilauannya adalah warna keemasan. Keemasan seperti ini. Saya edit dengan cara fill transform tool. Saya putar sedikit. Ya. Ya, warna putih. Oke, kita cek. Kemudian kilauan ini klik kanan, create motion twin. Saya gerakkan ke frame 25, insert keyframe. Saya gerakkan ke sini. Ya. Sekarang yang memasking adalah T1. Klik kanan, mesh. Kita coba hasilnya. Ya, itu hasilnya. Oke, file, save as, S3 mesh. Saya kasih nama kilau. Ya, Ctrl Enter. Ini hasilnya. Grup seperti ini sering digunakan pada situs-situs tertentu yang biasanya dipakai untuk ornamental aja di pojok kiri atas atau pojok kanan bawah untuk sebagai penanda aja. Oke, itu adalah sistem mesh. Intinya yang ditutupin justru yang akan kelihatan. Oke, kita menginjak ke sistem yang selanjutnya, yaitu sistem yang terakhir, yaitu sistem motion guide. Saya close dulu. Ya, new lagi. Oke, sistem motion guide itu adalah sebuah sistem di mana pergerakan animasi kita ditentukan oleh lintasan yang kita bikin sebelumnya. Oke, kita langsung aja. Saya akan membuat sebuah ikan ya. Kita akan membuat sebuah ikan yang meloncat dari air. Kita sudah pernah membuat ikan. Saya buka aja. Saya open season pertama ya tadi. Season pertama. Season kedua ya. Season kedua saya open. Ya, sudah pernah bikin ikan. Ikannya berada di sini. Ya, saya kunci semua kecuali ikan. Saya seleksi seperti ini. Saya ingin mengambil ikannya saja. Saya tekan Ctrl C. Saya minimize. Saya buka di sini. Klik kanan, paste in place. Ya, saya punya sebuah ikan. Garisnya ini, ya, ini saya kecilkan dulu jadi 3. Ya, jadi 1. Bibirnya 3. Ya, matanya saya ubah menjadi 2. Oke. Saya tekan Ctrl G biar dia tergrup. Saya perkecil. Saya ingin membuat sebuah ikan yang meloncat. Ya, layer 1 saya kasih nama ikan. Oke, saya ingin ikan ini meloncat sesuai dengan garis yang saya tentukan sebelumnya. Oke, garisnya kita bikin khusus. Di sini ada insert layer, di sini ada add motion guide, di sini ada insert layer folder. Oke, kita pilih yang bagian tengah, add motion guide, klik. Seakan-akan ada layar baru. Ingat, kalau di bawah namanya ikan, di sini akan tertulis guide ikan. Layar ikan akan menjorok ke dalam, kemudian ada seperti layar guide ikan. Ini yang kita isi dengan sebuah lintasan. Ya, saya nonaktifkan magnetnya, saya lengkungkan. Oke. Oke, kan di sini saya tekan sini. Ya, saya sampai frame ke 70 semisal. Ya,
ikan klik kanan create motion twin, dia langsung snap ke garisnya, kemudian saya gerakkan ke frame ke 60 F6, saya geser ke ujung dari lintasan yang saya bikin. Lihat hasilnya, ketika saya tekan enter, ikan akan bergerak sesuai dengan lintasan yang di atasnya. Gara-gara saya ingin membuat ikan yang meloncat, ya, saya ingin membuat ikan yang meloncat, otomatis tidak seperti ini arahnya. Arah ikan kita rubah dulu. Frame 1 saya arahkan ke atas, frame 60 saya arahkan ke bawah, seperti ini, sehingga hasilnya maaf, ya itu dia. Ya, file save as S3 S4 ya ini S4. S3 ya, sistem. Kasih nama guide. Ya, seperti ini. Tekan Ctrl Enter. Ingat, garis tidak akan kelihatan ketika projectnya dipublish. Sekali lagi, garisnya tidak akan kelihatan. Jadi jangan khawatir, garis terlihat setebal apapun garisnya tidak akan kelihatan. Oke, saya selanjutkan. Saya ingin ikan ini nanti menangkap seekor capung atau seekor benda yang terbang di atasnya. Oke, saya bikin layar yang berada di atasnya. Saya bikin sebuah lingkaran kecil berwarna berwarna merah. Coba ya, anggap aja ini ada sebuah capung. Saya kasih nama capung. Oke, saya kasih guide baru lagi, guide capung. Saya bikin sebuah bentuk sebuah lintasan yang tidak beraturan. Pensil boleh, ya, pakai smooth. Ya, seperti ini. Dipotongkan aja ke area ikan, kemudian capung saya aktifkan klik kanan, create motion twin, sama-sama berakhir di frame ke 60. Letakkan sini. Ya, lihat, lingkaran juga akan berputar-putar sesuai dengan lintasan. Sekarang bagaimana caranya supaya seakan-akan ikan menangkap capung tersebut? Oke, capung saya aktifkan. Ya, saya pingin pas dia di sini, ya, di perpotongan pertemuan lintasan ini, ikan berada juga di sini. Jadi mungkin ini saya mundurkan aja ya. Ini saya mundurkan aja 35 biar dia lebih cepat. Ya, di sini ya, dia ditangkap oleh ikan. Di frame ke-32 ikan menangkap capung. Jadi ikannya saya kasih keyframe F6. Saya mundurkan biar bibirnya berada di sini. Ya. Ya, ini sudah pas. Bibirnya berada di situ. Saya kasih keyframe di sini F6, saya hapus, remove frame. Kita lihat, Ctrl Enter, ingat, walaupun sudah seakan-akan capungnya ditangkap oleh ikan, tapi kurang dramatis. Sebagai sebuah animasi, lebih dilebih-lebihkan, itu akan kelihatan lebih kartun lagi. Oke, bagaimana caranya? Oke, coba lihat. Ikan seakan-akan saya bikin ikan yang sangat rakus sekali. Oke, di sini agak jauhan, dia sudah ancang-ancang dulu. Keyframe, klik kanan, insert keyframe atau F6, dia ancang-ancang dulu, dia sangat menunduk seperti ini. Ya, kemudian pas waktu dia menangkap, dia, oke, saya lebihkan aja dikit. Ya, ya, dia bergerak ke atas, maju seperti ini. Ya, ya, coba lihat sekarang hasilnya. Oke,
dia kelihatan lebih, iya, oke. Biar kelihatan lebih rakus lagi, ini dipercepat, ya, ini diekstrimkan, majunya sangat jauh, ya, coba lihat, hup, oke, lebih rakus lagi, saya dekatkan biar dia kelihatan semakin dekat semakin cepat, ya, hup, oke. Saya rasa sudah cukup. Sekarang berikutnya biar pas, capungnya taruh bawah, ya, dia di bawahnya ikan, taruh bawah, dilepas, ya. Sekarang coba lihat, ini hasilnya, hup, lihat hasilnya lebih bagus daripada sebelumnya, ikannya terlihat lebih rakus. Hup, oke. Kita tinggal menambahkan, oke, kalau misalnya kita mau bikin sungai, taruh bawah, lepaskan dia dari, oke, diklik drag agak ditarik ke kiri, saya kasih nama sungai, oke, saya kasih buah kotak, oke, biar sungainya kelihatan transparan kita pakai ini, ya, putar, ya, ya, kasih warna yang lain, misal sungainya berwarna hijau gitu ya. Oke, ini saya kasih warna dikit kuning. Oke, yang kuning saya transparankan, ini alpha saya transparankan, ya, dia transparan, taruh di atas sendiri, ya, lihat ikannya seperti di dalam air yang bening. Oke, Ctrl Enter, hup, ya, ikan mendapatkan capung yang terbang di atasnya. Ya, oke, itu tadi semua sistem animasi yang ada, sistem animasi dasar yang ada pada Flash MX, yaitu frame by frame, animasi motion twin, kemudian ada animasi motion shape, animasi mesh, dan yang terakhir adalah animasi motion guide. Saya save, kemudian saya tutup, dan kita akan berjumpa pada sesi selanjutnya.